Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam ibadah keluarga bersama sebagai satu persekutuan anak-anak Tuhan, khususnya Bajem Surya Kasih Tembilahan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, yang melayakkan kami menikmati kehidupan dan berkat hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang aktivitas kami di hari ini, baik dalam lingkungan keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami, bahkan segala tanggung jawab kami baik di rumah maupun di kantor, di ladang. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan jugalah yang terus mengurapi kami bahkan di pasar sekalipun. Sehingga kami juga Tuhan pakai untuk melanjutkan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saatnya Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini kami akan belajar dari firman. Oleh karena itu ya Bapa, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, serta mampukan kami untuk menghayati kekayaan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekalian, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua di malam ini. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ketika di dalam kelas katekisasi, seorang anak bertanya begini, Bu Pendeta, apakah ketika kita sudah diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat dan ketika kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, kita tidak lagi diperhadapkan dengan penderitaan? Memang pertanyaan ini terkesan biasa-biasa saja. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengatakan kepada peserta katekisasi bahwa justru ketika kita mengatakan bahwa kita siap mengikut Kristus, berarti kita siap dengan berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan yang akan kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lebih lanjut saya katakan bahwa penderitaan adalah gambaran bagaimana Yesus ketika menyelamatkan kita manusia. Ketika keselamatan dipercayakan Allah kepada kita semua, jalan salib atau penderitaan Yesus hadapi. Bagian ini mau mengatakan kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh Petrus di dalam kitabnya ini,
menyatakan bahwa situasi yang diperhadapkan kepada jemaat di mana surat ini ditujukan karena memang mereka sedang berhadapan dengan situasi yang penuh dengan tantangan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh setiap orang yang mengaku percaya dan mengikuti Yesus, justru itu adalah bukti bagaimana komitmen iman di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyatakan komitmen untuk hidup bersama dengan Kristus, otomatis yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita menanggalkan cara hidup kita yang lama, cara hidup manusia yang bersifat duniawi, dan kemudian kita mengarahkan pola atau kebiasaan atau karakter kita mengikuti cara Allah. Apakah kemudian semua itu terlihat mudah? Memang tidak mudah. Tetapi mau mengatakan kepada kita bahwa panggilan kehidupan saya dan saudara-saudara diperhadapkan dengan tanggung jawab seperti itu. Kenapa? Karena hidup saya dan saudara-saudara dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan. Ketaatan untuk memuliakan Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, penderitaan, kesulitan, bahkan pergumulan demi pergumulan akan kita lewati. Namun saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan bahwa semuanya itu bisa kita lakukan tergantung komitmen, tergantung fokus kita, tergantung kesiapan hati kita. Karena pada kenyataannya ketika kita mengatakan bahwa kita punya komitmen untuk meninggalkan, untuk menanggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita mau mengarahkan pandangan hidup kita kepada Allah yang menyelamatkan kita, yang memberikan kehidupan dan berkat bagi kita, pada kenyataannya ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan kesulitan, sanggupkah kita untuk tetap pada pengakuan bahwa kita mau setia untuk tetap mengiring Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan kepada kita bahwa ketika seseorang dengan komitmen untuk hidup baru di dalam Kristus, untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, otomatis dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Perubahan seperti apa? Orientasi hidup bukan lagi untuk mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi orientasi hidup adalah untuk mengikuti, mengejar apa yang Allah percayakan bagi kehidupannya, yaitu menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, memang bukan hal mudah ketika di dalam keluarga rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kita sebagai anak, keluarga menjadi ruang bagi kita untuk bagaimana melihat bahwa ada proses belajar yang Allah berikan. Karena keluarga juga adalah gereja yang Allah hadirkan untuk satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling menopang. Tetapi pada kenyataannya ketika sebagai kepala keluarga, dalam hal ini suami, sebagai orang tua, bahwa ternyata seringkali orang tua tidak dapat menunjukkan bagaimana teladan hidup beriman sebagai orang tua yang beriman kepada Allah. Karena ketika anak-anak melihat bagaimana pola hidup kita, bagaimana perilaku kehidupan kita sebagai orang tua di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, kalau kita orang tua menunjukkan komitmen bahwa sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan tantangan, bahkan kesulitan, kita tetap mengikut Allah, kita tetap punya pengakuan bahwa Allah satu-satunya juru selamat kehidupan kita, inilah kemudian yang akan diikuti oleh generasi kita. Sangat disayangkan ketika anak-anak kita dengan komitmen yang sungguh mau datang di hadapan Allah, tetapi ternyata yang menjadi batu sandungan adalah orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, inilah yang kemudian diarahkan oleh 1 Petrus pasal 4 ayat 1-6 mengatakan bahwa walaupun setiap orang yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus mengalami penderitaan, namun mereka sudah memberikan pertanggungjawaban dalam hidupnya kepada Tuhan, yaitu lewat kesetiaan. Tanggung jawab yang penuh komitmen
untuk tetap mengikut Allah dan menanggalkan segala sesuatu yang bersifat badani atau duniawi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara, Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini bukan berarti lepas atau bebas dari yang namanya kesulitan atau penderitaan. Semua kita akan mengalaminya. Semua kita akan diperhadapkan dengan proses yang demikian. Tetapi sesungguhnya panggilan kehidupan saya dan saudara-saudara adalah siap menderita. Bukan lari dari penderitaan, lari dari Allah ketika berhadapan dengan penderitaan dan tantangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kembali perikop kita di malam hari ini mau mengingatkan kita sebagai keluarga. Sejauh mana kita melihat bahwa di balik penderitaan itu ada berkat yang Allah hadirkan. Berkat seperti apa? Mungkin kita mengatakan bahwa masa akan diberkati kok berhadapan dengan penderitaan. Justru disitulah menyatakan kepada kita bahwa kalau kita kuat, kita bersungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Walaupun ada tantangan penderitaan, tetapi iman kita terpelihara, itu juga berkat. Demikian juga ketika kita punya komitmen bahwa sekalipun penuh dengan penderitaan, sekalipun penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di salah satu siaran televisi acara Impossible, Mary Riana sebagai hostnya dia mengatakan bahwa kalau kita mengenal kelemahan kita itu biasa. Tetapi ketika kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita dan kita terus belajar untuk bagaimana menggali setiap potensi yang ada dalam diri kita, itu luar biasa. Bagian ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus, itu hal biasa. Tetapi bagaimana pengikut Kristus yang tetap setia kepada Kristus sekalipun berhadapan dengan penderitaan, tantangan, kesulitan, itu baru namanya luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari sebagai keluarga komitmen untuk tetap mengikut Kristus. Untuk tetap mengakui Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sekalipun diperhadapkan dengan penderitaan, mari ketika kita punya komitmen ini juga yang akan kita lanjutkan kepada generasi kita. Kepada suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga kita. Yakin dan imani bahwa Allah tidak meninggalkan kita melewati penderitaan itu sendiri. Tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu mari mengimani sejauh mana di tengah-tengah penderitaan kita masih tetap mengandalkan Tuhan. Hidup menderita bersama Kristus adalah bentuk kita tetap menjaga kesetiaan hidup beriman kita untuk tetap punya pengakuan Allah satu-satunya sumber keselamatan bagi kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan yang Allah percayakan di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Berjalanlah terus mengandalkan Tuhan, yakin dan imani Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah dalam ibadah keluarga saat ini kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa yang terus mempercayakan kehidupan dan berkat bagi kami. Kesempatan kami boleh mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Lebih khusus Tuhan dalam kebersamaan kami di Bajem Surya Kasih Tembilahan. Kami datang kepadamu ya Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kami gumuli hingga saat ini. Namun kami sungguh merasakan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan firman-Mu yang boleh kami dengar di malam ini. Biar kiranya dengan hikmat Tuhan jualah kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Di setiap usaha pekerjaan mata pencarian kami, dalam tanggung jawab dan profesi kami, bahkan dalam hidup keluarga rumah tangga kami. Kami satukan hati di dalam doa syafaat saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Janetli Afia Haba Atihuta. Dalam proses pemulihan biar kiranya
Tuhan juga yang terus melawat, memberkati pendampingan suami, orang tua, para medis, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan memberkati, sehingga semuanya itu Tuhan pakai menjadi sarana pemulihan kesembuhan yang dari Tuhan datangnya. Dalam kebersamaan kami selaku presbiter, diakon, penatua, dan pendeta, khususnya GPIB Jemaat Anugerah Sorek, biar kiranya kami boleh saling menopang di dalam pelayanan ini, dan semuanya itu bermuara hanya untuk memuliakan Tuhan. Pengurus dan anggota Pelkat, komisi-komisi kerja, panitia, biar kiranya Tuhan juga sertai berkati mereka dalam segala karya tanggung jawab pelayanan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk karyawan kantor Koster, Tuhan juga lindungi dengan segala kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menopang dalam doa untuk keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan yang terus mempercayakan kami sukacita berkat, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan dalam tugas kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan, pergaulan dalam masa kecil tumbuh kembang. Tuhan juga yang terus memberkati. Inilah kami ya Bapa, kami percaya bahwa segala apapun yang boleh kami alami hingga saat ini, karena kuasa Tuhan juga lah yang terus menyertai memberkati kami. Sambil kami mohon Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan juga yang tetap melimpahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan dalam segala karya, tanggung jawab, peran yang senantiasa diberikan untuk kami rakyat Indonesia. Inilah kami ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap para medis dalam setiap upaya untuk membantu saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biar kiranya Tuhan juga yang tetap menyertai memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu di sepanjang gumul kami, di sepanjang karya harapan tanggung jawab kami. Ajarlah kami Tuhan untuk meletakkan pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami dan syafaat kami. Di atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Iya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.